Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Bromo rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir untuk sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Ini adalah produk fikihnya orang Muhammadiyah. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini akan kami sampaikan tarjih dengan judul Kitab Masalah 5, Masailul Khamsah. Masailul Khamsah ini terdiri dari 5 hal. Pertama, masalah agama Islam itu apa. Ini penting juga karena merupakan kepahaman dalam agama itu. Kemudian yang nomor 2 adalah masalah dunia. Yang disebut dunia itu kayak apa? Nah, ini dijelaskan semua di sini. Kemudian nomor 3 adalah ibadah. Definisi ibadah kayak apa? Di sini dijelaskan semua juga. Kemudian masalah sabilillah. Ya, sabilillah itu berarti di jalan Allah. Itu ya dijelaskan semua apa yang dimaksud dengan sabilillah. Dan nomor 3, yang terakhir adalah qiyas. Qiyas itu merupakan hukum yang tidak ada di dalam Quran maupun hadis, tetapi dihajatkan. Harus ada hukumnya. Misalnya narkoba. Narkoba itu zamannya Nabi tidak ada. Maka dalil untuk membolehkan dan melarang narkoba itu tidak ada. Lalu dibuat qiyas. Dibuat qiyas yang substansinya sama. Substansinya sama itu ilatnya, permasalahannya sama. Misalnya kalau dalam sebuah kasus dijelaskan bahwa setiap yang memabukkan itu khomer. Setiap khomer adalah haram. Nah, karena narkoba itu adalah memabukkan, maka narkoba masuk kategori khomer. Ya. Maka setiap khomer adalah haram. Nah, itu namanya qiyas. Nah, ini dibutuhkan sebenarnya. Maka di sini dijelaskan qiyas itu ada beberapa tahapan prosesnya ini. Setelah persoalan qiyas dibicarakan dalam waktu 3 kali sidang dengan mengadakan 3 kali pandangan umum dan 1 kali tanya jawab antara kedua belah pihak. 2. Setelah mengikuti dengan teliti akan jalannya pembicaraan dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, dan dengan menginsafi bahwa tiap-tiap keputusan yang diambil olehnya hanya sekedar mentarjihkan di antara pendapat-pendapat yang ada, tidak berarti menyalahkan pendapat yang ada. Ya. Lalu karena itu diputuskan bahwa dasar mutlak untuk berhukum dalam agama Islam adalah Quran dan As-Sunnah.
Ini mutlaknya. B. Bahwa di mana perlu dalam menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan sangat dihajatkan untuk diamalkannya, mengenai hal-hal yang tidak bersangkutan dengan ibadah mahdhah, padahal untuk alasan atasnya tiada terdapat nas syarih di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Shahihah, maka dipergunakan alasan dengan jalan ijtihad dan istimbat daripada nas-nas yang ada melalui persamaan ilat, sebagaimana telah dilakukan oleh ulama-ulama salaf dan khalaf. Jadi ini termasuk biasanya penting juga. Misalnya kalau kita melihat apa sih Islam itu atau bagaimana sih mempelajari Islam itu? Mempelajari Islam itu kan kalau dunia akademik itu ada dua. Ada dua model, yaitu dengan metode normatif, artinya mempelajari agama itu dari teks asli agama itu. Ya. Lah itu teks asli agama Islam itu adalah Quran dan Sunnah. Kalau kita pelajari itu, maka akan kita temukan ajaran-ajaran tiga besar. Pertama ajaran masalah keimanan. Ini masuk kategori akidah, fondasi dasar. Yang kira-kira keimanan tentang rukun iman itulah kira-kira. Kemudian nomor dua adalah syariah. Nah, syariah ini berbicara masalah ubudiyah, berarti hubungan manusia dengan Allah. Kemudian hubungan manusia dengan manusia, yang termasuk di situ juga ada hukum-hukum bernegara, ada hukum-hukum terkait pribadi dan sebagainya. Itu semua masuk kategori syariah yang di Indonesia itu tidak diterima semuanya, ya, tidak dipakai semuanya, tapi sebagian. Apa yang sebagian dipakai itu masalah zakat. Muncullah Basnas, tapi yang lain-lain tidak bisa diterapkan. Misalnya negara harus berhukum dengan aturan Allah. Ya. Nah itu belum bisa dilaksanakan. Agama sudah mengatur tentang pidana, tapi tidak bisa diterapkan karena tidak menggunakan aturan Islam. Nah, yang seperti ini bisa kita pakai kias. Misalnya, kalau sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, kemudian kita nggak bisa mengerjakan, itu belum tentu kita salah. Tergantung masalahnya. Seperti babi dilarang dimakan. Ya. Tapi kalau terpaksa boleh. Berarti sebenarnya babi itu bukan tidak boleh dimakan. Yang tidak boleh dimakan itu ketika kondisi sempurna. Ketika darurat tidak masalah. Berarti makan babi boleh. Ketika kondisi darurat. Jadi orang yang makan babi karena darurat dengan orang yang makan babi dengan sukarela beda. Sama-sama makannya di hadapan Allah beda. Yang sukarela jelas dosa. Tapi yang terpaksa tidak berdosa. Karena dalam Quran disebutkan famanituro ghairu baghin wala adin fala isma alaihi. Maka barang siapa terpaksa memakannya tapi dia tidak menghendakinya, dalam memakannya tidak melampaui batas, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Ya, sama dengan kita bernegara ini memiliki kewajiban untuk melaksanakan aturan Allah. Ya. Tapi karena kita tidak bisa melaksanakan itu, kalau kita melaksanakan itu mesti kita dituduh mengganti undang-undang. Ya makanya kalau kita terapkan betul Islam itu ya repot. Ya. Kalau diterapkan betul kita akan berhadapan dengan negara. Tapi kalau tidak diterapkan berhadapan dengan Islam. Jadi maju kena mundur kena. Nah dalam kondisi seperti itu sebenarnya
kita itu seperti orang makan babi. Terpaksa harus menerima. Kalau tidak menerima kita pasti dipermasalahkan. Lah kita sementara makan babi karena terpaksa, tapi jangan makan babi terus. Harus berubah makan yang halal. Nah itu artinya kalau kita misalnya menerima aturan-aturan itu, walaupun dalam agama tidak dibolehkan sebenarnya, tapi karena terpaksa, ya tidak masalah. Tapi kita ada action untuk menjadikan orang itu kembali kepada ajaran Allah. Nah kenapa orang itu tidak suka kepada aturan Islam? Karena pahamnya bukan paham Islam kafah. Pahamnya yang dipahami Islam itu hanya 5 item saja. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sehingga yang lain-lain enggak termasuk. Padahal milih pemimpin itu ada dalam Quran. Siapa yang boleh dipilih dan siapa yang tidak boleh dipilih itu ada. Berarti wilayahnya Islam juga wilayah politik sebenarnya. Cuma kita dibatasi aja. Nah itu bisa kita gunakan bias itu juga. Jadi karena terpaksa, kita terpaksa makan babi. Itu seperti begitu. Okay. Nah kemudian kita lanjutkan masalah sabilillah. Ini kita balik. Ya, kita jelaskan secara terbalik. Sabilillah itu huwa tariqul musilu ila ma yardahullah. Sabilillah iku yaiku dalan kang menyampaikan marang ridhone Allah. Ming kulli amalin saking saben-saben amal. Berarti semua amal azinallahu bihi yang Allah izinkan. Li'i'la'i kalimatihi untuk memuliakan kalimat-kalimat Allah wa tanfidu dan melaksanakan ahkamihi hukum-hukumnya. Ini yang disebut sabilillah. Jadi semua amalan yang Allah ridho, yang Allah izinkan. Misalnya kok amalan mencuri ya bukan sabilillah itu. Salat masuk sabilillah. Pokoknya apa saja yang Allah ridho, apa saja yang diizinkan oleh Allah itu masuk kategori sabilillah. Mubalek berdakwah, sabilillah itu. Berperang karena Allah, berperang karena agama, sabilillah. Ya, jadi sabilillah itu luas. Misalnya kok petugas zakat itu kan dapat amil ya, ada amilnya. Itu dapat bagian sebenarnya. Kalau misalnya nggak cukup, bisa diambilkan uang sabilillah. Karena itu merupakan hal yang diridhoi oleh Allah, diizinkan oleh Allah. Yang dilarang bukan termasuk sabilillah. Itu yang dilarang itu termasuk sabilit tauhid. Jalannya tauhid atau jalannya setan. Itu sabilillah. Kemudian kita lihat ibadah. Ibadah itu ialah bertakorup mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan mentaati segala perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Itu termasuk ibadah. Jadi ibadah itu bukan sholat begitu. Sholat termasuk ibadah, tapi ibadah bukan sholat. Beda gitu. Jadi ibadah itu sholat termasuk ibadah, tapi ibadah bukan sholat. Ibadah itu luas. Kita mencari nafkah untuk istri, ya masuk kategori ibadah. Jadi ini teorinya begini, ibadah itu ialah bertakorup kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan mentaati segala perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan oleh Allah. Jadi nek nglakoni perintah Allah, menjauhi larangannya,
dan mengamalkan segala yang diizinkan itu adalah ibadah. Nanti definisi ibadah seperti itu. Nah ini juga akhirnya menjadikan pandangan keagamaan itu seperti ini. Nanti kita lihat bagaimana pengertian Quran. Menjadikan Quran sebagai pedoman hidup. Ada juga di sini nanti. Nah itu masalah ibadah nih, singkat-singkat ini. Kemudian kita lihat masalah dunia. Apa sih dunia itu? Di sini disebutkan yang dimaksud urusan dunia dalam sabda Rasulullah SAW, kamu lebih mengerti urusan duniamu ialah segala perkara yang tidak menjadi tugas diutusnya para nabi, yaitu perkara-perkara, pekerjaan-pekerjaan, urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan manusia. Jadi selain yang diutus oleh nabi itu masuk kategori dunia. Ya, misalnya kita membuat bangunan, urusan dunia. Kemudian kita membuat tanaman bagaimana supaya bisa berbuah banyak, dikasih obat. Karena kan musim gitu. Itu urusan dunia. Bukan urusan nabi itu. Jadi urusan manusia. Nah, itu masuk kategori dunia. Pokoknya dunia itu bukan terkait dengan urusan yang diutusnya para nabi itu. Kemudian kita lihat agama, ini agak panjang sedikit nih. Ad-dinu, agama itu, tegese maksudnya ad-dinul Islam, yaitu agama Islam. Alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah ma anzalallahu, apa yang Allah turunkan fil Qur'ani, di dalam Quran, wa ma ja'at bihi, dan yang tersebut di dalam as-sunnah sahihah, tersebut dalam sunnah yang sahih, minal awamiri, berupa perintah-perintah, wan nawahi, dan larangan-larangan, wal irsadati, dan petunjuk-petunjuk li solahil ibadi, untuk kebaikan hamba, dunyahum wa ukhrohum, yaitu di dunia mereka dan akhiratnya. Jadi namanya gini, agama Islam itu yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ialah apa yang diturunkan Allah di dalam Quran dan yang tersebut dalam sunnah yang sahih, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan, serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Ini definisi agama Islam menurut Tarjih ini. Ini nomor satu. Yang nomor duanya mengatakan begini, agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantara nabinya, berupa perintah dan larangan-larangannya, serta petunjuk untuk kebaikan manusia dunia dan akhirat. Jadi hampir sama ya. Jadi intinya agama itu adalah sumbernya dari Quran dan Sunnah. Nah, agama Islam itu dibawa oleh Nabi, ya itu yang dibawa, diturunkan oleh Allah ke dalam Quran. Cuma masalahnya, tapi begini, banyak orang yang mengklaim bahwa pegangan kita itu Quran dan hadis, Quran dan Sunnah. Ini juga mengacu kepada hadis Rasulullah. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, jika kamu berpegang pada keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat abadan, selamanya. Para sahabat bertanya, apa itu Rasulullah? Dijawab Rasulullah, kitab Allah wa sunnata Rasulillah, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Ya, berarti Quran dan hadis. Semua orang mengklaim begitu. Tapi hanya sekarang ini menjadikan paham Quran dan hadis itu tidak mudah.
Gampang diucap tapi pelaksanaan sulit. Kenapa sulit? Karena di dalam Quran itu banyak yang kontradiksi. Nah ini perlu ilmu. Kontradiksi begini. Kalau orang Nasrani itu Tuhannya 3. Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Yang seperti ini oleh Allah dikatakan kafir. Banyak kan bisa lihat dalam Quran surat 5 ayat 73. Walaqad kafarol ladina qalu innallaha salisu salasah. Al-ayah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari 3 Tuhan. Jadi yang menganggap seperti itu kata Allah, laqad kafaro. La itu sungguh, qad itu sungguh, jadi sungguh-sungguh kafaro kafir. Berarti orang Nasrani yang bertuhan 3 itu kafir. Jare sapa kata Allah. Panjenengan bisa lihat dalam Quran surat 5 ayat 73. Tapi di ayat yang lain tidak kafir. Bahkan dapat pahala. Ada di dalam Quran surat 2 ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin, man amana billahi, barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka pahalanya ada di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini Nasrani, bukan kafir lagi, berubah. Ini bertentangan. Banyak sekali ayat yang bertentangan. Misalnya sekarang kita lihat dalam Quran, berarti ayat yang saya bacakan barusan itu semua agama sama. Nanti kalau kepingin masuk surga tidak harus Islam. Nasrani ya oke, Yahudi oke. Ya, berdasarkan ayat itu. Tapi ayat yang pertama tadi saya baca kafir. Bingung kan? Ada lagi ayat begini. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain Islam maka tidak diterima dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Bertentangan. Itu berarti eksklusif. Negara Islam enggak benar. Tapi yang barusan baca innalladzina amanu waladina hadu tadi semua agama tidak ada masalah. Bertentangan enggak ini? Bertentangan. Makanya banyak orang itu jadi masalah karena tidak bisa memahami Quran dengan benar. Sehingga kasus nyata tahun 2015 seorang yang hafal 30 juz di Mesir kalau saya murtad. Hafal 30 juz murtad. Pemane ada yang hafal Allah akad tok. Matir no. Gitu. 30 juz saya semurtad tadi. Kenapa kok murtad? Sebabnya dalam Quran banyak kontradiksi tidak bisa menyelesaikan. Nah seperti itu bagaimana? Apa solusinya? Apa jawabannya? Kita dibutuhkan ilmu tentang Quran. Misalnya panjenengan ini ketemu Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim itu biasanya menyelidiki Quran, main dolek-dolek kayak gebleki wong Islam. Wong Islam, iki lho ajaranmu
nggone jerone Quran Al-Baqarah surat ayat 191 itu ajarannya radikal. Quran lagi. Kalau kita nggak memahami nggak usah jawab kita. Karena kan Quran. Dan itu benar. Ayat-ayat radikal. Banyak sekali ayat-ayat radikal. Apalagi sekarang ini ada istilah untuk moderasi agama. Artinya apa? Seluruh orang beragama ini disuruh moderat. Ya. Nah, kalau sudah moderat, berarti ajaran yang radikal tidak boleh. Kan begitu. Padahal kalau kita lihat isinya Quran itu dua, yo radikal, yo moderat. Kalau kita hanya mengimani yang moderat saja kemudian membuang yang radikal, itu maknanya kita mengimani sebagian isi kitab dan mengkufuri sebagian lainnya. Itu hakikatnya. Nah, kalau kita berbuat seperti itu, kita diancam oleh Allah. Akan dikembalikan nanti pada hari kiamat dengan seberat-beratnya siksa. Di dalam Quran surah 2 ayat 85 disebutkan. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asadil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya? Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu kecuali kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kamu akan dikembalikan dengan seberat-beratnya siksa. Allah tidak lupa terhadap apa yang kamu kerjakan. Samangannya biasa, ancamannya berat. Ayat berikutnya sebelumnya, yang masih gandengannya ya, itu terkait orang kafir berperang. Orang kafir perang sama orang kafir, tapi masing-masing orang kafir ini memiliki sekutu orang Yahudi. Ya. Nah, di dalam ajaran Yahudi itu tidak boleh saling membunuh sesama agama. Artinya tidak boleh membunuh sama Yahudi. Tetapi karena terjadi peperangan, yang satu melok kafir liyane, sitoe liyane juga, akhirnya terjadi saling membunuh dalam perang itu. Ya. Tapi ketika ditahan, ditebus. Karena menjalankan aturan Allah begitu. Nek ono Yahudi sing ditahan, ditebus. Nah itu dilaksanakan. Nah kita kan biasanya. Ayo bagaimana ancaman Allah? Karena dia tadi dilarang membunuh, tapi ketika ditahan dia laksanakan aturan Allah untuk menebus. Maka ini sebagian dikufuri, sebagian diimani. Ancaman Allah seperti itulah, akan dikembalikan kepada siksa yang berat pada hari kiamat. Perkara itu tak. Kita kan bukan perkara agama. Makanya kita memahami agama itu kalau 5 item jadi seperti itu. Gak ngerti liane itu sebenarnya agama. Karena pahamnya itu. Nah, kalau kita memahami agama seperti yang saya sampaikan tadi itu, ya ketemunya luas seluruhnya. Sehingga kita itu mengkufuri di mana akan tahu. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi itu terkait dengan pemahaman Islam. Maka untuk memahami ayat yang kontradiksi tadi itu dibutuhkan ilmu, namanya ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu ilmu untuk memahami ayat Quran, terutama yang begitu itu. Karena maksud daripada ayat itu tidak cukup hanya dipahami dengan terjemah saja. Karena terjemah belum tentu begitu maksudnya. Contoh kita kasih contoh. Surat An-Nisa kalau salah. Bukan enggak keliru. Ayat 79. Menjelaskan begini.
Fawailul lil ladzina yaktubuna bi aidihim. Nah ini suratnya lupa saya. Fawailul ladzina yaktubuna bi aidihim. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan. Berarti panjenengan nulis Fatihah, bismillah ka oleh. Niku unine tek ayat ini seperti itu. Apakah seperti itu maksudnya? Kita pahami. Kita pahami dengan ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu metodenya ada 8. Pertama metode bil maksur. Metode bil maksur itu adalah memahami ayat dengan ayat. Contoh, Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang telah diberi nikmat atas mereka. Bayangan kita ini waktu diberi nikmat wong sugih. Sembarangnya duit. Ternyata tidak. Dijelaskan oleh ayat lain yang dimaksud yang diberi nikmat tadi adalah para nabi, para mujahid, para solihin. Kan beda dengan persepsi kita. Orang diberi nikmat tadi ternyata bukan perkara keuangan. Nah ini namanya Quran dijelaskan oleh Quran. Quran dijelaskan oleh hadis. Ternyata latar belakangnya ayat itu turun karena ada berita dari dalam kitabnya mereka itu bahwa akan datang nabi yang namanya Muhammad. Ini tidak senang. Orangnya tidak senang nek kedatangan nabi namanya Muhammad karena bukan bongsoni. Lah ini diambil, dibusek, diganti dengan tulisan mereka. Dikatakan hadza min indillah, ini dari sisi Allah. Tadi nama Muhammad tadi dihapus. Terus diganti dengan tulisan dikatakan ini dari Allah. Berarti substansinya bukan masalah menulisnya, tapi menggantinya itu tadi. Nah, ini kalau kita tidak lihat hadis tidak ngerti. Akhirnya kita pahami gak wani nulis karena tidak boleh. Kan begitu. Nah, termasuk tadi yang orang menjadikan Tuhan itu 3 adalah kafir kata Allah. Tapi di ayat lain mengatakan tidak apa-apa. Nah, kita lihat asbabun nuzulnya. Ternyata asbabun nuzulnya itu ada seorang mu'alaf yang bernama Salman Al-Farisi, asalnya orang Nasrani yang masih tauhid, lalu tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana nasib teman-teman saya dulu yang mereka itu juga orang taat?" Turunlah ayat itu yang menjelaskan orang Nasrani juga selamat, pokoknya melakukan 3 hal: iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, dan beramal soleh. Berarti Nasrani yang dimaksud dalam ayat ini adalah Nasrani yang masih tauhid. Jadi kalau Nasrani yang masih tauhid pasti masuk Islam karena sama. Nah, tadi Nasrani yang sudah menyekutukan Allah, kata Allah malah kata kafaro, maka tidak bertentangan sebenarnya. Karena kita hanya memahami ayat itu hanya dari teksnya saja, terjemahnya saja. Karena belum tentu sama pengertian. Nah, ini adalah cara-cara memahami Islam. Karena Islamnya Rasulullah itu apa sih? Rasulullah itu, untuk melihat Rasulullah itu berislam kayak apa? Islamnya Rasulullah itu mesti melaksanakan Quran. Quran turun dilaksanakan, Quran turun dilaksanakan, Quran turun dilaksanakan. Tapi tidak dari Fatihah loh. Gitu? Quran turun itu tidak dari Fatihah. Kalau kita pegang Quran ini dari Fatihah sampai Nas. Tapi panjenengan lihat Quran ini tidak turun seperti itu. Turunnya dari Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul alali. Lupa saya. Seperti itu. Quran terakhir itu surat 5 ayat 3. Yang terakhir sendiri itu di tengah-tengah, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini telah ku sempurnakan Islam sebagai agama
dan telah kucukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kamu. Ini pernyataan Allah bahwa Islam itu sudah sempurna. Lalu muncul yang namanya pemahaman Islam itu dengan metode Isya'ri. Metode Isya'ri itu tidak semua orang bisa, orang-orang tertentu. Lah Umar bin Khattab ini cerdik, karena turunnya ayat itu sehingga dia bisa menafsirkan kalau agama sudah sempurna berarti tugas Rasulullah selesai. Benar, 2 bulan setelah turun ayat ini Rasulullah wafat. Nah ini namanya tafsir Isya'ri. Tidak semua orang bisa. Ya. Jadi banyak sekali metode-metode tafsir itu, misalnya tafsir tentang tematik yang terkenal dengan tafsir maudhu'i. Tematik itu misalnya tema jihad, tema memperkuat keimanan kita kepada Quran. Nah kita carikan ayat-ayatnya, ya, kewajiban-kewajibannya, kemudian bahaya-bahayanya, itu tematik. Ada Quran yang kita jelaskan dengan bil ilmi. Dengan bil ilmi itu dengan ilmu. Misalnya Isra dan Mi'raj itu dibutuhkan dengan ilmu menjelaskannya. Subhanalladzi asra bi abatihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Subhanallah, subhana, maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya. Linuriyahu, untuk kami perlihatkan kepada Muhammad dari sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Itu kalau kita jelaskan bahwa Quran itu memperjalankan Nabi. Jadi Nabi Isra-nya itu bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah. Itu berarti ayat yang menunjukkan masalah apa? Isra. Tapi kalau kita tunjukkan orang kafir, tidak percaya. Lah orang kafir tidak percaya kitab kok, tidak percaya Quran kok. Yang percaya kita aja. Terus kita buktikan secara Quran, misalnya di bahwa Rasulullah berada di Sidratul Muntaha, tempat yang tertinggi. Untuk ke sana harus menembus 7 langit, 7 lapis langit. 1 lapis langit dengan kecepatan cahaya itu jutaan tahun. 1 langit, belum 7 ya. Katakanlah 1 juta, 7 berarti 7 juta tahun. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah cuma semalam, tidak sampai 6-8 jam. Ini luar biasa. Berarti Rasulullah itu sakti. Berjalan seperti itu kecepatannya. Ternyata Rasulullah tidak berjalan sendiri, tapi diperjalankan. Lah logikanya ya apa? Kita jelaskan dengan ilmiah. Ilmiahnya begini. Kalau ada gas, ya gas itu bukan nama gas, bukan zat ya. Berupa gas kita masukkan ke dalam balon lembungan. Lembungan kita taleni, kita culkan. Naik apa ke bawah? Ya naik lah. Berhenti apa enggak nanti kira-kira? Berhenti. Di mana berhentinya? Secara keilmuan, berhentinya balon ini tadi kalau udara di dalam balon sama dengan udara di luar balon. Artinya zat yang sama akan bisa bertemu dengan zat yang sama. Itu rumus. Ini kunci. Nomor 2 tentang matahari. Matahari adalah sebuah bola api sangat panas. Siapa mendekat kepada matahari pasti fana, hancur. Karena saking panasnya. Dan sinar matahari yang kita terima hari ini itu bukan matahari
Tadi ndak. Jutaan tahun. Nah semua itu fana yang mendekat matahari fana. Ada satu yang tidak hancur. Apa itu? Sinarnya sendiri. Karena sinarnya berasal dari matahari itu sendiri. Berarti sinar ini zatnya sama dengan matahari. Zat yang sama akan bisa bertemu dengan zat yang sama. Maka ketika mendekat tidak hancur. Nah sama dengan Rasulullah bisa ketemu dengan Allah di Sidratul Muntaha sampai menerima sholat 5 waktu itu. Karena apa? Dia naik sesuatu ini zatnya sama dengan zatnya Allah. Tadi rumusnya kalau zat yang sama akan bisa bertemu. Nah ini naik. Orang mengatakan buruk. Buruk itu apa sih? Buruk itu kilat. Jadi kecepatan laksana kilat. Tapi kalau ahli sufi dan profesor doktor itu Rasulullah naiknya adalah naik nurullah. Cahayanya Allah yang disebut nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya, panjangkan bisa lihat bagaimana nurun ala nurin itu berada di dalam Quran surat 24 ayat 35. Itu nurun ala nurin. Nah dia naik itu. Karena naik itu, karena zatnya sama dengan zatnya Allah, maka bisa bertemu. Itu logikanya. Nah ini bisa kita sampaikan kepada orang-orang non-muslim itu secara ilmiahnya begitu. Nah di dalam ayat itu disebutkan gini. Setelah menjelaskan tentang nur Allah itu, Allah akan menggiring cahayanya tadi kepada siapa yang Allah kehendaki. Lah Allah menghendaki digiring ke Nabi Muhammad. Ini pun bisa kan? Mencoba kena. Oke.